as we get down in the road below, caught up in an overflow. Night ends are gone. Why are you with me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bu Resti. Kali ini Bu Resti ingin melanjutkan tentang menentukan ide pokok yang sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah teks. Nah, hari ini Bu Resti akan coba menentukan ide pokok dari teks percakapan. Apa yang kita lakukan kalau teks dalam bentuk percakapan? Nah, yang pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. Kita dengarkan teks percakapan tersebut. Kemudian, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik percakapan. Keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Terakhir, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Jadi, kalau kita menemukan teks percakapan, bagaimana cara kita menentukan ide pokoknya? Yang terpenting adalah yang pertama kita dengarkan isi keseluruhan dari percakapan tersebut. Kemudian dicatat informasi penting apa saja yang ada pada teks itu. Dari informasi penting dapatlah topik teks percakapan, kemudian dapat kalimat utama. Nah, setelah kalimat utama, tentu kita bisa menentukan ide pokok dari teks tersebut. Lalu, bagaimana kita menentukan ide pokok dari teks lisan? Nah, teks lisan itu apa? Yaitu teks yang kita dengar dari lisan ya. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, dengarkan ya, karena ini lisan, jadi memang kekuatannya adalah mendengarkan. Dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Kemudian tentukan topik serta kalimat utamanya. Setelah kalimat utama didapat, tentu ide pokok bisa kita tentukan berdasarkan kalimat utama. Kemudian kalian bisa menulis ide pokok, bisa menggunakan tabel atau tetap ditulis seperti biasa ide pokok yang ada pada teks tersebut. Jadi intinya, kalau pada teks lisan adalah mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh ya. Karena kalau tidak didengarkan dengan sungguh-sungguh, bisa jadi akan tertinggal beberapa kalimat yang tidak kita dengarkan. Nah, yang berikutnya adalah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok yang sudah kita dapatkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. Setelah kalian membaca atau mendengar sebuah teks, kalian catat informasi tersebut. Kemudian buat ide pokok dari teks yang dibaca atau yang didengar. Buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok. Kemudian buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Kalimat-kalimat ini selanjutnya akan menjadi kalimat pengembang dari kalimat utama yang telah dibuat. Jangan lupa untuk memperhatikan ejaan, pemilihan kata yang sesuai. Yang terakhir, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks yang baru secara urut. Nah, ini kebalikan dari mencari ide pokok ya. Setelah tadi di awal kita bisa menentukan ide pokok, selanjutnya kita bisa menyusun kembali menjadi sebuah teks yang utuh. Caranya seperti apa? Ya, informasi yang ada dalam teks tadi kita ingat, kemudian membuat kalimat utamanya, dan menyusun beberapa informasi penting yang akan menjadi kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari teks tersebut. Bisa ya? Berarti kesimpulan dari pelajaran menentukan ide pokok ini adalah tetap yang pertama, kalau itu berupa teks tulis, kalian harus baca dengan sungguh-sungguh. Sementara kalau teks percakapan atau teks lisan, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian catat poin-poin pentingnya, lalu tentukan kalimat utama.
Nah, seperti yang sudah Bu Resti jelaskan sebelumnya, setelah kita mendapatkan kalimat utama yang bisa jadi berada di awal paragraf atau di akhir paragraf, tentu kalian sudah bisa menentukan ide pokok dari teks tersebut. Nah, dalam sebuah cerita mungkin ada beberapa paragraf. Kalian bisa susun beberapa ide pokok tersebut dan terakhir juga bisa menceritakan ulang isi dari teks itu berdasarkan ide pokok yang sudah didapat. Baik, para ibu semua, kalian bisa coba membaca teks yang ada di buku, ditentukan ide pokoknya, sering membaca dan berlatih, tentu akan lebih memudahkan kita untuk memahami cara menentukan ide pokok ini. Baik, selamat berlatih. Demikian dari Bu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.